Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Ratna Sania, NPM 190.117.011 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Latar belakang. Dalam data pokok APBN 2019, Kementerian Keuangan RI merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar 1.786 triliun dari total rencana penerimaan negara sebesar 2.165,1 triliun atau sekitar 82% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Selama ini, realisasi penerimaan pajak ternyata belum optimal. Ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya yaitu banyaknya tunggakan pajak atau utang pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Berdasarkan data tahun 2018, penerimaan wajib pajak di Kota Bekasi mencapai 2 triliun. Sementara hingga akhir 2019, realisasi penerimaan kendaraan bermotor baru mencapai 23%. Kerangka pemikiran. Saya membuat hipotesis. Yang pertama, penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Kedua, penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Metode penelitian. Wujud penelitiannya yaitu penagihan pajak dengan surat teguran sebagai X1, penagihan pajak dengan surat paksa sebagai X2, dan pencairan tunggakan pajak sebagai Y. Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber datanya menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, populasinya yaitu keseluruhan data nominal mengenai target dan realisasi penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa, serta keseluruhan data mengenai target dan realisasi pencairan tunggakan pajak di KPP Cibitung. Sampelnya menggunakan teknik pervasive sampling. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi berganda ya sebagai berikut. Y sama dengan 0,056 ditambah 0,159 X1 tambah 0,155 X2. Lalu uji F. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Cibitung. Lalu uji T. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak. Kedua, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak KPP Cibitung. Lalu koefisien determinasi simultan. Dari tabel di atas, terlihat bahwa pengaruh variabel efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap variabel efektivitas pencairan tunggakan pajak pada KPP Cibitung sebesar 0,300 atau 30%, sedangkan sebanyak 70% sisanya merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. Lalu, koefisien determinasi parsial. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa variabel penagihan pajak dengan surat teguran memiliki pengaruh 10,4% terhadap pencairan tunggakan pajak, sedangkan variabel penagihan pajak dengan surat paksa memiliki pengaruh sebesar 19,6% terhadap pencairan tunggakan pajak. Kesimpulannya, penelitian ini meneliti mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak KPP Cibitung. Data yang digunakan ini sebanyak 36 sampel yang diambil dari KPP Cibitung periode tahun 2018-2020.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama, efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran tidak berpengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak KPP Cibitung periode 2018-2020. Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak KPP Cibitung periode 2018-2020. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.